Halo Sobat UNJ, selamat datang kembali dalam podcast PKKMB Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Selamat datang kembali, saya ucapkan bersama saya Rizika Fiondra, Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya podcast pada sesi ini hingga akhir. Membahas mengenai kreativitas, tentu cakupannya sangatlah luas, karena kreativitas datang dari pemikiran-pemikiran yang luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah inovasi. Lalu, bagaimanakah seorang mahasiswa untuk dapat menggunakan inovasi dalam kehidupan kampus untuk bersaing di kancah dunia? Untuk itu, kami sudah menghadirkan ketiga narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini dari perwakilan-perwakilan organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta mengenai dalam bidang kreativitas. Pada sesi ini, kita akan mengangkat tema kreativitas tanpa batas, menciptakan prestasi melalui seni dan teknologi untuk memenangkan daya saing global. Mari langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Selamat pagi. Kakak boleh perkenalkan nama dan dari organisasi apa? Boleh dari Aku boleh. Iya, oke. Nama aku Amalia Daula Putri, biasanya dipanggil Daula. Aku dari Unit Kesenian Mahasiswa. Oke, ada ulang. Lanjut ke Batavia. Ya, kalau saya nama saya Renhat Noktario, bisa dipanggil Jensen dari Batavia Team. Perkenalkan, nama saya Yusan Aksa Pratama, saya dari Robotik Club UNT. Baik, dari UKM, Batavia Team dan Robotic Club. Oke. Di sini kita sudah menghadirkan tiga organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta dalam bidang kreativitas yang tentunya akan membagikan pengalaman juga insight kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton siaran ini ya, teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut saja ke pertanyaan pertama yang tentunya sobat-sobat di rumah sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan dari organisasi-organisasi yang ada di Universitas Jakarta ini ya. Baik, boleh dari pertanyaan pertama, sejarah terbentuknya masing-masing organisasi dan dijelaskan secara singkat definisi dari tiap organisasi. Boleh dimulai dari UKM dulu, lalu lanjut ke Batavia Team, lalu lanjut ke Robotic Club. Jadi UKM UNJ itu Unit Kesenian Mahasiswa, kita udah berdiri dari tahun 1982 di tanggal 24 Maret. Dan di UKM UNJ sendiri, kita ini sesuai namanya ya, Unit Kesenian Mahasiswa, kita itu bergerak di bidang kesenian, dan di bidang kesenian itu ada 5 cabang atau kita biasanya bilangnya unit yang kita fokusin. Yang pertama ada band, dan yang kedua itu ada seni rupa, yang ketiga ada sastra dan drama, yang keempat itu ada seni suara, dan yang terakhir itu ada tari. Dan kita juga menaungi kesenian yang ada di UNJ. Kita ada pembinaan kesenian, kita juga ada output dari pembinaan yang kita lakukan, dan pembinaan kita dan juga workshopnya itu terbuka untuk seluruh mahasiswa UNJ. Kita juga sering ngadain kayak pentas-pentas di UNJ juga, kayak kita ada namanya Sekutang, itu seni kumpul di tengah. Itu salah satu cara kita juga untuk melestarikan kesenian di UNJ, dan juga melatih anak-anak UNJ yang ingin berkesenian, bisa kita tampung seperti itu. Wow, bisa sekali ya, ternyata UKM UNJ itu memiliki program-program yang sangat amat luas dan juga terbuka untuk umum ya kak ya? Yes. Oh, biasa ya. Boleh lanjut ke selanjutnya ke Batavia Team. Oke, jadi Batavia Team itu adalah organisasi yang bergerak di bidang riset dan teknologi kendaraan hemat energi. Nah, Batavia Team itu awalnya berdiri pada tahun 2012. Itu hanya sekumpulan anak-anak teknik mesin yang mau bersaing di kancah internasional maupun internasional. Nah, dari situ terbentuklah Batavia Team. Nah, awalnya Batavia Team itu pertama kali ikut lomba tahun 2014. Nah, dari situ Batavia Team juara 1 di Malaysia. Nah, jadi sampai sekarang Batavia Team sudah naik ke tingkat universitas. Jadi semua mahasiswa baru UNJ bisa join Batavia Team. Wow, biasa. Berarti Batavia Team ini terbentuk dari sekumpulan mahasiswa teknik mesin yang awalnya ingin berambisi ya untuk memenangkan sebuah pertandingan, Ya. akhirnya terbentuk sebuah organisasi di lingkup kampus. Betul. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, boleh lanjut kita ke Robotic Club. Oke, baik. Robotik Club sendiri itu adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di kreativitas robotika, yaitu di inovasi. Sejarahnya itu terbentuknya robotik itu di tahun 2004. Itu awalnya masih
organisasi setingkat prodi, itu dari prodi teknik elektronika. Kemudian di tahun 2019 Robotik Club UNJ resmi naik menjadi organisasi tingkat universitas. Untuk kegiatannya sendiri, Robotik Club UNJ itu yang pertama perlombaan. Kita rutin ikut perlombaan tiap tahunnya yang diadakan oleh Kemdikti dan Darmawa, yaitu Kontes Robot Indonesia. Kontes Robot Indonesia sendiri itu ada 7 divisi. Yang pertama ada KRSPI, Kontes Robot Sepak Bola, Kontes Robot Tari Indonesia, Kontes Robot Tematik Indonesia, Kontes Robot Abu Indonesia, dan Kontes Robot SAR Indonesia. Kemudian selain itu ada Kontes Kapal Indonesia, kemudian ada Kontes Robot Terbang Indonesia, serta lomba kementerian seperti robot sumo, robot line follower, dan robot transporter. Wow, luar biasa sekali ya Kak. Ternyata Robotik Club ini sudah mengikuti berbagai macam lomba ya. Dan juga sama seperti Batavia Team, yang awalnya dari lingkup prodi berubah ke lingkup universitas ya Kak ya. Terima kasih Kakak atas jawaban yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Di era globalisasi saat ini, mengapa kreativitas dianggap sebagai modal utama yang lebih mahal daripada sekedar kepintaran akademik? Bagaimana kakak-kakak melihat titik temu antara seni yang ekspresif dengan teknologi yang logis dan fungsional? Boleh dijawab untuk semua organisasi, boleh diberikan dulu. Oke, kalau menurut aku sangat penting karena ini bicara di kesenian ya. Untuk di kesenian sekarang ini makin kesini tuh kayak kesenian-kesenian itu tuh udah sangat-sangat beragam dan juga eksploratif banget gitu. Yang awalnya mungkin pentas dan pentas teater, tari, sekarang tuh bisa ada kayak teater eksperimental dan juga pentas-pentas yang makin kesini tuh terus berkembang gitu. Jadi menurut aku sangat penting banget kayak keselarasan antara seni dan juga teknologi dan juga sains gitu, karena di kesenian sendiri teknologi itu juga bagian dari proses gitu, karena kita dalam menggarap suatu seni pasti juga membutuhkan teknologi, membutuhkan kreativitas yang pasti, dan juga makin kesini kan makin bersaing terus ya, selalu ada yang baru, selalu ada ide baru, selalu ada bentuk-bentuk yang baru. Jadi kreativitas itu sangat-sangat modal yang penting gitu. Terima kasih Kak. Lanjut boleh ke Batavia. Ya, kalau menurut saya kreativitas itu suatu hal yang penting ya, apalagi di dipadukan dengan pengetahuan dan bidang akademik. Karena di zaman sekarang kita nggak ada yang tahu gitu, kayak tiba-tiba ada mobil listrik yang bentukannya unik-unik gitu. Jadi kayak menurut saya kreativitas itu harus dikembangkan lagi lah setiap mahasiswa. Boleh lanjut ke Robotik Club. Oke, baik. Bagi saya juga kreativitas itu sangat penting ya, apalagi kita bergerak di bidang teknologi. Itu kita dituntut untuk selalu berkreasi dan berinovasi. Contohnya kita saat membuat robot itu kita harus bisa mengorganisir dan mendesain agar sedemikian rupa. Jadi desainnya itu nggak harus yang sudah ada ya, jadi bisa dikembangkan lagi. Kalau misalnya desainnya itu yang dikembangkan bisa lebih efisien dan lebih bagus, kenapa tidak? Baik, terima kasih kakak atas jawabannya. Dapat kita simpulkan bahwa kreativitas ini sejalan ya dengan adanya teknologi, dan kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga kreativitas ini dapat diekspor ya lebih luas lagi dan juga dapat dimanfaat sedikit ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak-kakak, perwakilan organisasi, seberapa penting kolaborasi antara mahasiswa seni, sains, dan teknologi dalam menghasilkan inovasi yang berdampak pada masyarakat luas? Penting banget, karena seperti yang tadi aku bilang, kesenian itu sekarang udah berbagai macam banget gitu, dan udah melibatkan banyak banget teknologi, teori-teori, dan segala elemen-elemen yang ada di muka bumi ini gitu ya, bisa dibilang. Maksudnya kesenian tuh sekarang kompleks banget gitu, jadi menurut aku penting banget untuk bisa
apa ya, untuk bisa mengkolaborasikan gitu antara teknologi, seni, dan juga kolaborasi itu sangat penting gitu, karena di era digital ini dan juga di era yang sekarang apa-apa itu bisa dengan cepat, kita bisa mengetahui suatu hal kurang dari sehari aja tuh kita bisa tahu banyak hal gitu melalui internet. Itu tuh jadi hal yang apa ya, hal yang memicu untuk kita tuh harus lebih tahu banyak dan lebih eksplor banyak gitu tentang kesenian, teknologi, sains, dan segala hal. Lanjut ke Oke, jadi kalau menurut saya ini tuh menyangkut kayak di Batavia Team, karena di Batavia Team itu nggak semuanya anak teknik. Jadi di Batavia Team itu ada dua divisi, ada non teknikal dan teknis. Nah, di situ kita berkolaborasi. Yang non teknikal itu kebanyakan dari luar konteks teknik. Ya ada yang dari FIP, ada yang dari FIS dan lainnya dan sebagainya. Nah, di situ kita berkolaborasi. Ada yang nyari sponsor, ada yang ngurus keuangan. Nah, di teknisnya itu ada yang ngurus mobil-mobilnya, ada yang maintenance, riset dan sebagainya. Jadi menurut saya kolaborasi itu penting sih antar mahasiswa. boleh lanjut ke robotik. Oke, baik. Menurut saya juga kolaborasi itu juga penting, karena apalagi kolaborasi seni dan teknologi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu kan kita ada kontes robot tari Indonesia. Itu di situ kita berkolaborasi dengan prodi tata busana. Nah, itu kan robotnya itu kan robot tari. Jadi tiap tahun itu temanya berganti. Misalnya tahun lalu tari Bali, nanti tahun depan tari Jawa gitu. Nah, ketika kita mau lomba itu robotnya itu kita harus menyesuaikan dengan tema yang ada di tahun itu. Misalnya tari Bali, maka kita akan menggunakan kostum adat Bali. Nah, itu kita kolaborasinya dengan prodi tata busana seperti itu. Wow, banyak sekali ya pemahamannya. Ternyata kolaborasi ini merupakan salah satu hal yang penting ya. Karena dengan kolaborasi ini kita bisa menciptakan sebuah inovasi baru dan nantinya itu bisa digunakan sebagai hal yang utama yang dapat digunakan untuk perlombaan gitu-gitu juga ya, untuk organisasi. Betul. Terima kasih kakak atas jawabannya. Kita lanjut. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada Robotic Club dan juga Dr. Fahim. Bagaimana langkah konkret memanfaatkan media digital dan teknologi global untuk memamerkan karya kreatif mahasiswa hingga tingkat nasional bahkan internasional? Di Batavia Team kita biasa posting kalau lagi produksi atau lomba itu di Instagram, TikTok, LinkedIn dan Facebook atau sebagainya. Karena biar kita juga dikenal gitu sebagai mahasiswa UNJ, dikenal masyarakat luas di maupun nasional maupun internasional, karena ya mahasiswa pendidikan juga bisa bersaing gitu di kancah internasional, nggak kalah sama kampus-kampus lain. Oke, untuk Robotic Club sendiri kurang lebih juga sama ya, karena kita kan organisasi prestasi juga. Nah, itu kita ketika misalnya ada nge-prek atau membuat robotnya, misalnya lagi proses gitu kita dokumentasi, terus kita share ke Instagram, ke TikTok, itu biar visibilitas dari organisasi kita meningkat seperti itu. Kembali lagi ya, ternyata digital itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap pengenalan organisasi yang dapat dikenal di kancah nasional maupun internasional. Ya. Terima kasih. Atas selanjutnya, pertanyaan akan saya tujukan kepada Robotic Club dan juga UKM. Bagaimana langkah strategis bagi mahasiswa agar dapat mempertahankan kreativitas di tengah tuntutan akademik? Menurut aku dengan cara mempertahankan kreativitas di tengah tuntutan akademik dengan ikut kayak organisasi-organisasi yang ada di kampus, organisasi-organisasi di Bonang kampus yang kesenian lah contohnya. Dengan join UKM, di UKM itu kan juga kita tuh banyak kegiatan, maksudnya kayak anak-anak UKM kan pasti juga kuliah ya, dan di situ dari aku sendiri juga belajar banget gitu, kayak harus menselaraskan kuliah dan juga organisasi gitu. Kayak di satu sisi
aku berkesenian, aku ikut lomba juga gitu. Di UKM kan juga kita banyak banget lomba-lomba kesenian gitu, yang dari nasional, juga lomba daerah gitu. Itu banyak banget gitu yang diikutin. Dan juga di satu sisi harus harus jadi mahasiswa juga gitu, dengan tuntutan akademik dan juga tugas-tugas kuliah yang tidak sedikit gitu kan. Ya itu kalau menurut aku memang bagian dari proses sih. Kayak kalau menurut aku memang harus bisa dibagi gitu, kayak antara kapan kita bisa berkesenian, kapan kita fokus menjadi mahasiswa gitu. Bermain peran itu menurut aku cukup penting gitu, karena ketika semua itu kayak ditabrakin atau semua itu kayak aduh bingung nih gue ini belum kelar itu pasti akan buyar gitu. Jadi emang harus tahu banget kayak oh gue sekarang fokus di berkuliah dulu, oh gue sekarang fokus untuk perlombaan kesenian dan berkesenian gitu. Itu emang prosesnya memang panjang untuk bisa sampai kayak untuk bisa bermain peran seperti itu gitu. Tapi ya itu kita adalah bagian dari proses gitu, dan memang harus dibiasain gitu, dan memang harus trial and error gitu. Makasih kakak. Sebenarnya boleh lanjut ke robotik club. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin yang pertama bisa kita lakukan itu planning. Nah, ini kita selalu ikut lomba ya. Nah, kadang ada lomba tuh yang nabrak dengan perkuliahan. Nah, itu kita planning terlebih dahulu. Jadi pertama kita planning nanti pengerjaannya apa saja, misalnya dari mekanikal, misalnya dari elektrikal, misalnya dari pemrograman, itu kita atur waktunya. Kemudian sebisa mungkin kita atur time management agar antara perkuliahan dengan ngoprek bikin robot itu tidak bertabrakan seperti itu. Nah, itu nanti kita juga kan nanti di robotik itu kan nanti di timnya itu kan ada banyak orang ya. Nah, itu kita sistemnya itu nanti bergiliran, nanti ngerjainnya kalau misalnya si A ini lagi tidak berkesempatan di jam tersebut, maka akan diganti ini. Nanti misalnya yang ini gantian tidak bisa, maka yang tadi bisa sekarang bisa gantiin orang tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita fleksibel sih. Yang penting tahu prioritas dan time management aja seperti itu. Ternyata kunci dari segala struggle yang dimiliki mahasiswa yang ketika mengikuti organisasi itu adalah di time management juga kerja sama tim ya kayak. Boleh? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ditujukan kepada Batavia Team dan juga UKM. Apa tantangan yang sering dihadapi mahasiswa saat mengembangkan kreativitas dari lingkungan kampus dan bagaimana cara menghadapinya? Tantangan paling besar tuh sekarang mahasiswa banyak yang FOMO ikut-ikutan. Jadi kayak aku mau cobain terus jadi kayak setengah-setengah. Jadi kayak males gitu. Menurut gua itu yang tantangan terbesar bagi mahasiswa. Karena kalau misalnya setengah-setengah hasilnya nggak bakal maksimal, menurut gua gitu sih. Jadi kayak saran gua kalau misalnya mahasiswa baru ya coba boleh tapi diseriusin. Iya, kurang lebih sama ya, karena kayaknya kita sharing same struggle ya kayak organisasi kampus ini, karena kan kayak maba-maba itu mungkin ada kayak melihat banyak nih organisasi-organisasi yang sangat-sangat berbagai macam, pasti pengen semua itu dicobain gitu, tapi ya at the end pasti akan cocok-cocokan kan ya gitu. Sama kalau di UKM sendiri kita kan memang kegiatan kita yang pasti berkesenian dan pentas gitu, atau kita bikin pameran, kita lomba monolog, kita berteater, kita bikin pagelaran dan lain sebagainya, kita ngeband. Itu kan pasti membutuhkan proses yang panjang gitu, dari latihan dan juga persiapan teknis, persiapan alat-alat gitu. Kalau struggle yang dirasain sih mungkin tuh konsistensi kali ya gitu, konsistensi yang ini aku juga sharing-sharing sama unit-unit lain di organisasi lain juga, struggle-nya itu konsistensi gitu, bener nggak, kurang lebih sama FOMO gitu. Jadi
dia tertarik untuk ikut tertarik di prosesnya, tapi ketika tahu harus melewati proses-proses tersebut gitu, itu kayak mundur atau nggak bisa atau tidak menyanggupi gitu sih. Sama scheduling gitu. Kadang tuh pasti karena kita organisasi kampus yang biasanya tuh bisa aktif di luar jam perkuliahan ya pasti ya, karena kan tidak mungkin kita mengganggu jam perkuliahan gitu. Jadi pasti ada aja waktu-waktu yang berbentrokan, yang bertabrakan gitu. Dan itu juga sudah, kalau di UKM udah sebisa mungkin setiap kita ada workshop, pembinaan, lomba, dan event itu kita mau pentas dimanapun, pasti itu selalu dirapatin. Bisanya tuh kayak anggota-anggotanya bisa di jam berapa, bisanya di hari apa, semuanya udah diatur, dijadwalin, tinggal datang gitu. Si schedule dan konsistensi. Yes. Ini juga bisa jadi pesan untuk teman-teman mahasiswa baru yang menonton ya, untuk lebih memilah dan memilih untuk memilih organisasi apa yang akan diikuti ya. Betul. Tidak hanya sekedar mengikuti teman aja, tapi niat dari hati ya kayak. Iya, nggak apa-apa mencoba banyak-banyak, tapi kalau udah dicoba Fokus pada itu fokus saja. ya. Ya. Jangan mau semuanya, susah, nggak bisa. Mungkin karena masih baru mereka, jadi Iya, coba semua hal. benar. Coba boleh, tapi yang penting konsisten aja. Yes. Wah, luar biasa sekali ya Sobat UNJ. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita belajar banyak sekali ya, mulai dari sejarah organisasi kreativitas di UNJ, pentingnya kreativitas sebagai modal utama, pentingnya kolaborasi antara mahasiswa seni, sains, dan teknologi, serta pelajaran luar biasa lainnya yang dapat kita pelajari dari pembahasan kita pada hari ini. Namun, sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta satu kalimat penutup dari masing-masing perwakilan organisasi untuk dapat diberikan kepada teman-teman mahasiswa baru yang sedang menonton di rumah pada saat ini. Boleh silakan. Mungkin dari saya sendiri untuk pesan para adik-adik mahasiswa baru ya, kita yang pertama itu harus ini ya, terutama saya nih robotik, khususnya kita harus selalu update teknologi, jangan sampai ketinggalan, karena robotik itu kan kita harus selalu update teknologi. Terus yang kedua, selalu bisa time management dan disiplin gitu. Terus yang ketiga yang tadi, jangan FOMO, kalau bisa difokusin gitu, karena kalau kalian banyak-banyak itu nanti hasilnya nggak akan dapat. Ibarat pepatah tuh, barang siapa yang mengambil 2 kelinci maka dia berakhir nggak akan dapat keduanya gitu. Seperti itu. Lanjut ke kakak-kakak. Oke, jadi kalau dari gua, jangan malu buat nunjukin karya lu sebenarnya. Jadi kayak sekecil apapun karya lu pasti bakal efek ke dunia. Itu sih dari gua. Luar biasa. Boleh naik ke kakak. Kalau dari aku untuk adik-adik maba, jangan pernah merasa minder, malu, atau takut untuk ngeluarin apa yang kalian punya, karena di UKM kita semua berproses, dan di kesenian sendiri juga nggak ada proses yang instan, terutama di kesenian yang nggak ada proses yang instan, nggak ada suatu hal yang bisa langsung digapai, pasti membutuhkan waktu yang panjang dan memerlukan trial dan error yang tidak sekali 2 kali. Jadi tolong dinikmatin prosesnya, tolong dirasain aja prosesnya sampai kalian bisa mencapai hasilnya. Jangan gampang puas, karena di UKM kita belajar, berkarya, dan bergembira. Wah, biasa. Terima kasih kakak-kakak atas kata-kata yang sangat menginspirasi untuk mahasiswa baru yang ingin join organisasi ya, dan juga ingin mengenal kehidupan kampus. Nah, boleh nih kakak sekalian diperkenalkan website dari masing-masing organisasi ataupun Instagram yang nantinya mahasiswa baru dapat melihat gitu. Bisa melihat untuk aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi yang ada di sini. Boleh? Dari Robotik Club? Oke, baik. Nah, bagi kalian yang tertarik atau berminat untuk kepoin tentang kegiatan kami ya, bisa langsung
kunjungin di IG kami yaitu Robotic Club UNJ. Nah, di situ nanti ada kegiatan kita terus sama achievement kita tampilkan di feed IG. Terus nanti setelah PKKMB ini kita nanti akan ada OAB Open Recruitment Robotic Club. Jadi dinantikan saja ya. Baik. Berlanjut. Oke, kalau buat Batavia Team, kalian bisa lihat IG-nya di Batavia Team UNJ, TikTok, di Twitter juga ada, sama ada website juga kok di Batavia Team. Oke. Kalau di UKM kalian bisa lihat semua kegiatan, achievement dan pameran-pameran, konser-konser, semua hal yang udah dilakuin oleh UKM bisa dilihat dari IG-nya, ada UKM_UNJ, dan juga ada di YouTube. Di YouTube kita juga upload banyak video mengenai hal kesenian itu sama UKM UNJ, dan kita juga ada TikTok kalau kalian mau kepo-kepo lebih dalam lagi tentang UKM sama UKM UNJ. Cari aja. Nah, itu Sobat UNJ, jangan lupa dilihat ya Sobat UNJ supaya lebih mengenal kakak lebih dalam. Dan juga jangan lupa untuk join organisasi mereka juga ya. Ya, Yes. kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya kakak UKM dan juga Batavia Team serta Robotic Club yang sudah menemani kita pada hari ini, sehingga kita bisa lebih mengenal lebih dalam mengenai organisasi di Universitas Negeri Jakarta di bidang aktivitas ini ya. Nah, saya juga punya satu kata nih untuk teman-teman Wow. yang ada di rumah sekalian. Satu ide kreatif bisa mengubah hari, tapi wadah yang tepat bisa mengubah masa depan. Teruslah berimajinasi dan mari ciptakan sesuatu yang luar biasa. Saya Rizka Fiandra pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast PKKMB Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. See you next time.